Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin sharingkan tentang satu hal, yaitu bagaimana seorang yang ditipu ditipu oleh orang lain yang konon menggunakan hipnosis melalui telepon. Sering kita mendengar ada orang yang dikatakan anaknya ditangkap polisi karena membawa narkoba lalu minta tebusan, atau anaknya kecelakaan harus menebus obat atau alat kesehatan tertentu dan harus dibayar di muka, dan seterusnya. Dan tidak jarang pula si penipu ini menggunakan suara tangisan seseorang yang mengaku sebagai anak dari bapak atau ibu sekalian. Jadi menurut mereka yang ditipu itu, suara orang yang menangis itu mirip sekali dengan suara anaknya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Padahal si penipu tidak pernah tahu anaknya itu tangisannya seperti apa. Nah, yang dipergunakan ini adalah memang menyalahgunakan ilmu hipnosis, karena sebenarnya ilmu hipnosis ini cabang ilmu yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan bawah sadar kita. Ilmu ini tidak jelek, bahkan dipakai untuk memberi terapi pada orang-orang yang mengalami misalnya susah berhenti merokok, misalnya takut ketinggian, misalnya malas belajar dan lain sebagainya. Tetapi ada orang-orang yang justru mempergunakan ilmu ini untuk kepentingan yang tidak semestinya, seperti menipu orang. Nah, caranya adalah ketika mereka berkomunikasi, jadi si penipu ini pasti sudah menggunakan skrip atau kalimat-kalimat standar yang dapat mensugesti seseorang sehingga orang ini menurut. Jadi dia yang diajak komunikasi. Kalau orang yang dihipnosis ini bukan ranah sadarnya, tetapi ranah bawah sadarnya, pikiran bawah sadarnya diajak berkomunikasi. Jadi masalah orang yang menangis yang diakukan sebagai anaknya itu pun juga merupakan bagian dari cara si penipu itu mempengaruhi kita. Jadi misalnya subjek yang hendak dihipnosis itu, target yang hendak dihipnosis atau mereka yang disalahgunakan ilmunya untuk menipu ini, mereka itu akan diberi satu definisi bahwa ini adalah anaknya, ya. Jadi bawah sadarnya itu sudah diberi definisi terlebih dahulu dengan pembicaraan lewat telepon itu. Tetapi sebelum itu semua bisa masuk, artinya sebelum bawah sadar itu terbuka, biasanya diberikan satu kejutan. Nah, kejutan ini yang akan membuka bawah sadarnya. Nah, bawah sadar ini dikejutkan dengan satu berita atau statement atau kalimat yang membuat seseorang menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi terkejut. Misalnya, anakmu kecelakaan loh, ada di rumah enggak ada. Oh, saya kok ini ya, katanya ini nomor teleponnya ibunya. Nah, itu sudah membuat seseorang menjadi panik. Ketika panik itu bawah sadarnya bisa terbuka, dan kemudian ini anakmu namanya, nah terus kita akan terpancing akan menyebutkan nama anak kita. Nah, ketika kita menyebutkan nama anak kita misalnya begitu, itu memberi masukan atau memberi input
di bawah sadar kita, sehingga terjadilah satu gambaran mental bahwa orang yang kecelakaan menurut versi si penipu ini adalah benar-benar anak kita. Gambaran mental saja dalam pikiran kita. Nah, dengan adanya gambaran mental ini, kemudian si penipu itu memasukkan suara tangisan, mungkin orang siapa gitu suruh nangis ya. Tapi karena definisi bawah sadar kita sudah terbentuk, maka suara tangisan itu dipersepsi oleh pikiran bawah sadar kita sebagai suara anak kita. Jadi memori tentang suara segala itu kembali di recall, dipanggil dari bawah sadar kita, muncul, dipertemukan dengan definisi variabel nama tadi, kemudian dipertemukan dengan suara tangis, maka pikiran bawah sadar kita langsung mempersepsi bahwa itu adalah suara anak kita. Nah, dari sana kalau itu sudah bisa meyakinkan si subjek atau target, kalau sudah bisa diyakinkan, maka untuk selanjutnya ya disuruh apa aja mau. Disuruh ke bank, disuruh ngambil ATM, masukkan kartu, ambil uang, transfer ke sana kemari, itu pasti mau. Prinsipnya seperti itu. Jadi memang ini sindikat yang melakukan dan sudah mempunyai skrip yang terbukti ampuh untuk melakukan penipuan. Ya, penyalahgunaan ilmu hipnosis. Sebenarnya itu saja. Demikian teman-teman, sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan ini menginspirasi, menyadarkan kita supaya kita lebih waspada lagi ketika berhadapan dengan tipe-tipe orang seperti ini. Biasa skrip itu akan diucapkan secara berulang-ulang. Iya, itu bukan mantra, itu skrip untuk bagaimana dia bisa menembus bawah sadar kita sehingga kita lebih mudah dikendalikan dari jarak jauh. Demikian teman-teman, para pendengar semua, apa yang bisa saya sharingkan pada hari ini mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa lagi.